Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF. Bagi Anda yang mungkin mengalami gangguan kesehatan, masih kami berikan kesempatan untuk telepon di line interaktif 0813-100444. Anda bisa bertanya langsung kepada Ibu Dewi Ratih SF, ataupun Anda bisa WA kapanpun di nomor call centernya Ibu Dewi Ratih SF di 0813-99114646. 24 jam. Nanti insya Allah akan dijawab Ibu Dewi Ratih ya ketika WA. WA langsung dijawab Ibu atau bagaimana Bu? Ya dijawab tergantung. Oh begitu? Kalau baru sholat tinggal dijawab. Kalau dibilang dijawab terus ya enggak. Tapi standby 24 jam lah ya Bu. Insya Allah dijawab nanti. Baik, kalau udah sempat dijawab. Ada telepon kita terima terlebih dahulu. Silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Selamat sore. Halo, assalamualaikum. Bapak sudah Taufik. Silakan Pak, sudah live. Anda bisa langsung tanya Taufik ke Bu Dewi. di Sleman. Monggo silakan. Kadang saya tuh kalau misalnya perutnya tuh sering melilit itu loh. Iya. Suka mual nggak? Iya, suka mual kalau misalnya. Suka dada sebelah kiri agak deg-degan, pernah? Iya, pernah. Mengeluarkan keringat dingin? Mengeluarkan keringat dingin? Mengeluarkan keringat dingin? Iya. Suka begah perut ya, suka begah perut ya. Perutnya suka begah nggak Mas? Iya. Pernah ngalamin gelisah, susah tidur? Kalau susah tidur itu enggak gitu ya? Enggak. Pernah tapi enggak yang sering itu. Ya itu bisa juga karena asam lambung, tapi di antara gastritis ataupun asam lambung. Gini aja, besok Masnya langsung rawat aja, nanti saya lihat kondisinya seperti apa. Karena kalau untuk menanya ciri-cirinya apa yang dikeluhkan Masnya lewat TV kayaknya agak ini ya, agak lama penjelasan. Jadi kalau nanti konsultasi langsung penjelasannya agak banyak. Yang ditakutkan tuh gastritis gitu kan. Tapi kalau gastritis kan ciri-cirinya sampai di leher kayak ada lengket gitu ya. Jadi seperti batuk tapi nggak begitu batuk, tapi lengket tapi panas. Dari dada sini ke sini tuh panas. Itu namanya nanti mengarah ke GERD. Gastritis udah ke GERD gitu kan. Tapi kalau cuma hanya begah, melilit perut, ya itu biasanya asam lambung atau gastritis gitu ya. Oh iya. Baik. Langsung datang aja Mas, diobatin. Kalau asam lambung kan namanya lambung itu kan otak kedua manusia. Jadi kalau orang udah asam lambung, bagi orang yang kena asam lambung jangan disepelekan. Semua nanti merembet kemana-mana. Bisa ke jantung, paru-paru, bisa ke kanker usus, bisa ke rektum, bisa diserang psikis jadi depresi, kan banyak. Itu bisa nanti ke pinggang, bisa ke saluran kemih. Kenapa kalau orang asam lambung rata-rata ke saluran kemih? Kan nggak ada kaitan, ada kaitannya. Karena biasanya orang asam lambung itu susah minum air putih. Jadi akhirnya kan bisa ada pelengketan di saluran kemih gitu kan. Ada jadinya infeksi, peradangan seperti itu. Nanti larinya ke ginjal gitu. Lambung, saluran kemih ke ginjal gitu. Jadi lambung harus diutamakan, diobatin. Kalau sampai nanti sakit yang lain, itu nggak bisa minum obat, susah karena lambungnya bermasalah gitu. Pasti obat-obatan itu pasti menghantam lambung. Gitu Mas ya. Iya. Semoga cepat sembuh ya Mas ya. Insya Allah sembuh. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Amin. Iya Bu. Ternyata dari lambung gastritis bisa kemana-mana ya? Bisa sampai ke kanker tenggorokan, bisa kemana-mana kalau asam lambung tuh. Makanya orang yang sampai kemarin ada orang Jogja ya itu. Ya ketemu pasien Bu Dewi orang Bantul tuh Anda sembuh dalam 1 bulan ya. Itu tadi depresi karena dia yang tadi saya bilang udah tadi yang jantung udah mau pasang ring, alhamdulillah sembuh itu. Kemarin ada yang depresi 1, jadi berdua saya pertemukan nih Bapak ini udah sembuh, coba ngobrol Pak gitu kan. Itu sama-sama depresi udah putus asa, kemana-mana udah bawa botol yang udah saling ngasih motivasi ya. Iya, biasanya Bu Dewi suka mempertemukan pasien udah sembuh gitu. Dan Bu Dewi juga ada WA group kan di situ, WA group tahajud, jadi nanti juga bisa ngobrol gitu kan. Betul, bisa saling berikan motivasi. Biasanya kalau mana nanti di WA ke pribadi, coba hubungi nomor itu, tanya gimana. Biasanya gitu. Iya, kadang kan pasien saya nggak mau di WA grup kan malu itu kan. Ya udah nanti ngobrol gitu ya, Jepri gitu. Ya itu juga sama, asam lambung sampai yang sudah kronis, sampai bahkan mereka sudah kemana-mana. Pokoknya udah berobat kemana-mana, sampai yang dari Gunung Kidul sampai tukang terapi sampai kemana udah didatengin. Tapi mudah-mudahan di tempat Bu Dewi sembuh lagi. Jadi ada yang sampai puluhan tahun ya Bu ya? Ada sampai itu yang pasien yang Ibu Ustazah dari Magelang itu juga dari tahun 94 udah tahun kapan, udah lama kan? Iya.
Tahun 2013 tuh pas parah-parahnya. Tapi kemarin berobat di Batu Bude, alhamdulillah 1 bulan persis sembuh. Ya tapi itu tadi, karena kan Bude bisa menyarankan. Biasanya orang yang datang Batu Bude itu bukan orang yang penyakit ringan, kronis gitu kan. Yang penting kita kita legowo. Karena dulu kita pernah dikasih sehat. Ya sekarang kita dikasih seperti, kita bersyukur, jangan mengeluh gitu kan. Karena kalau nanti mengeluh bukan nanti tambah sembuh gitu kan. Kita losin aja pikiran, kita legowo, kita bersyukur sama Allah. Karena kan Allah memproses kita, baru proses mengurangi dosa-dosa kita dari cara apa aja. Tapi insya Allah pasien kalau ngikutin banyak yang sembuh. Dan itu yang akan membantu mempercepat penyembuhan tentunya. Pasien harus kasih motivasi Mas. Karena pasien tuh biasanya udah depresi, udah mengeluarkan biaya kemana-mana puluhan juta, bahkan ada yang kena lupus dari Pekanbaru sudah habis sampai ratusan juta, nggak ada perubahan sama sekali. Setelah di tempat Bude 2 paket mereka sudah sembuh. Ini saya nggak cerita bohong ya. Jangan sampai, astagfirullahaladzim, jangan sampai. Itu 2 bulan udah sembuh gitu. Itu bahkan dia tuh kalau diri aja setelah diterapi itu sampai rontok, kulitnya merontok seperti kayak ketombe gitu kan. Itu udah parah banget. Jadi tadi dirawat di daerah sini, di daerah Jogja sini. Akhirnya pas ngeliat Ibu Dewi ada di acara di itu ya di TV Jogja, ya alhamdulillah mereka rawuh. Ikhtiar kan, ya udah mudah-mudahan nanti ikhtiar kesini yang pertama dan terakhir insya Allah mudah-mudahan sembuh. Yang penting satu, niatnya dulu kita sugesti, karena sugesti kita itu memunculkan kesembuhan kita. 1% sama Allah. Ya karena Allah menurunkan penyakit itu pasti dikasih paketnya bisa ada obatnya gitu kan. Itu. Kalau belum sembuh mungkin belum ketemu saja begitu ya. Belum ketemu. Mungkin masih ada kekurangan di diri kita ini gitu kan. Betul. Kita harus bisa introspeksi diri. Kecuali penyakit yang jalannya kita pulang, karena semua akan pulang gitu kan. Itu yang nggak bisa. Saya bisa ngobatin, nggak ada sepintar pun bisa ngobatin. Karena udah jadi iya. Kalau Bu Dewi ditanya, saya bisa sembuh kapan? Itu rahasia Allah, masalah sembuh gitu kan. Yang penting kita yakin, kita positif ke Allah, kita ikhtiar, mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat. Semuanya mudah kasih berkahnya. Minta ridhonya Allah, penting itu satu aja. Minta ridhonya Allah. Minta ridhonya Allah supaya disembuhkan gitu ya. Bu, kalau terkait dengan hepatitis tema kita hari ini, seberapa banyak pasien yang sudah sembuh di tempat Ibu? Oh, banyak sekali. Ada juga seorang ABRI. Jadi dia mau ngelamar ABRI Mas. Ini apa tuh ya? Ini cerita yang unik banget. Jadi sebelum dia cek yang di kantor gitu kan. Karena dia ada curiga kayaknya ada penyakit kok badan saya kuning gitu kan. Ternyata hepatitis. Udah cek dulu ke dokter. Ini kayaknya ini hepatitis nih. Benar ternyata hepatitis B. 1 bulan persis sembuh. Sekarang pangkatnya udah tinggi. Itu pasien Bu Dewi tahun 2010. Masya Allah. Kalau hepatitis sih banyak insya Allah. Yang penting satu, pola makan. Hepatitis itu bisa diobatin. Yang penting dijaga pola makan, pikiran tenang gitu kan. Dan pantangan tentunya. Ya kalau pantangan itu emang banyak sekali. Seperti hepatitis biasanya diserang lambung gitu kan. Pertama-tama lambung. Kenapa lambung? Karena berdekatan sekali. Karena itu virus ya. Jadi itu pantangannya sayur-sayuran. Nah sayur-sayuran itu kenapa kok nggak boleh makan sayuran? Nanti nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB itu karena banyaknya virus, bakteri ada di dalam pencernaan kita. Jadi untuk sayur-sayuran tuh seperti kacang panjang, seperti brokoli kan kandungan gasnya tinggi ya. Seperti oyong, seperti pare. Itu banyak sayur-sayuran yang harus tidak boleh dulu. Yang tidak boleh dulu. Tapi ada sayuran-sayuran yang khusus yang boleh seperti kok terong untuk aman ya. Seperti terong, seperti telebisium atau timun untuk aman. Tapi kalau sayur-sayuran seperti pasien ada hepatitis terus mereka ada asam lambung, tetap sayur-sayuran banyak harus dikurangin. Karena ada kandungan vitamin C tanpa asam. Kalau buah-buahan itu kalau seperti asam lambung atau hepatitis, ya hanya kurma yang utamakan. Kita kurma. Karena kan semua buah-buahan itu semua ada vitamin C-nya gitu ya. Seperti kok buah naga apapun tetap ada vitamin C. Jadi asam lambung dan hepatitis nggak boleh kena vitamin C. Oke. Hepatitis dan asam lambung itu harus lambungnya dulu baru vitamin C masuk begitu ya. Iya, karena sebenarnya vitamin C itu nomor 1. Jangan sampai pada sakit lambung. Karena kalau udah kita kena asam lambung, otomatis kalsium nggak bisa masuk. Seperti kayak vitamin D gitu kan. Vitamin E juga nanti menolak. Apalagi vitamin C akan menolak. Jadi harus sehat. Kalau kita sehat, sakit ada yang sakit yang lain tetap bisa diobatin. Tapi kalau punya asam lambung, terus kita sakit ada yang lain sakit apa mungkin tulangnya atau apa, itu minum obat tertolak semua, pasti mual, tambah parah. Makanya lambung itu harus sehat. Betul. Kalau lambung sehat, semua akan muncul sehat. Masya Allah. Aura kita juga akan muncul. Yang tadi bahagia. Jelek jadi cantik gitu kan. Karena aura. Jadi aura seseorang itu muncul dari hati. Kalau hati kita positif tidak bisa dibohongin dari muka itu. Pasti walaupun orang katanya kumel contohnya. Kalau mereka hatinya bagus, muncul auranya muncul. Muncullah daya tarik itu pasti ada. Gitu. Ya, baik. Di antara sekian banyak pantangan buah, ternyata hepatitis tidak boleh sama sekali kecuali kurma begitu. Kurma itu aman, kurma itu aman sekali untuk
untuk hepatitis ya. Tapi kalau untuk kanker Bu, kan ada kanker dan juga ada lambung. Nah itu gimana? Tergantung kankernya. Kalau seperti kayak kanker payudara harus banyak buah-buahan. Tapi tetap biasanya orang kena kanker rata-rata yang ke tempat bedah itu pasti kena asam lambung. Karena kalau dibilang kanker, wah jangan-jangan saya bisa mati, saya nggak ada umur gitu kan. Nah itu biasanya pasien seperti itu. Tetap kita lapisin virus dan lambung gitu. Baik, Ibu, kita sudah di sesi terakhir nih Bu. Mungkin ada tadi pemirsa atau pasien yang sedang mengalami, sedang bergabung bersama kita acara ini, bisa disampaikan lagi nih Bu. Kira-kira Ibu prakteknya setiap hari apa, kemudian paketnya apa saja? Jadi kalau untuk praktek itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau untuk paket pengobatan tuh nanti ada yang paket ringan, ada yang paket yang banyak tuh. Ada tergantung pasiennya, kemampuannya gimana, tetap Bu Dewi layanin. Jadi kalau yang borongan itu juga banyak. Ya, kalau mana ada yang nggak mampu, udah kiriman Allah deh ke buat Bu Dewi, umpamanya gitu. Mana ada yang nggak mampu, kan pasien biasanya kan suka konsultasi, suka cerita tentang keadaan. Ya tetap insya Allah kita bantu, karena itu kan saudara kita yang dikirim ke tempat kita. Baik. Dan juga jangan khawatir karena sudah terdaftar di Badan POM gitu ya, sudah aman, kemudian sudah halal juga. Insya Allah. Jadi tidak perlu dilakukan lagi. Dan bagi Anda yang mungkin takut nggak bisa minum pahit nih, ternyata sudah di kapsul, betul Bu? Ada obatnya, di sini ada herbalnya, udah aman, tanpa pahit udah aman. Jadi jangan perlu, tidak perlu takut lagi kalau susah minum pahit gitu, sudah ada kapsulnya. Iya ada kapsulnya. Iya, insya Allah yang di kapsul itu insya Allah aman. Baik, Ibu meracik sendiri Bu? Iya meracik sendiri. Tapi udah ada pabriknya Bu Dewi, ada di Bogor. Dan kepada tadi pemirsa yang ada di luar kota, tidak perlu khawatir juga untuk bisa dikirim juga ya Bu? Insya Allah. Baik Bu, ternyata tadi juga dari diabetes itu bisa, hepatitis bisa kemana-mana juga. Supaya itu kita cut bisa tidak ngajak teman-temannya lagi Bu. Itu jadi kalau apa? Kalau udah ada ciri-ciri hepatitis harus dijaga pola pikirnya, pikiran yang tenang, pikiran yang positif, hilangkan pikiran-pikiran negatif. Karena kalau pikiran negatif jadi pemicu nomor 1 penyakit apapun. Jadi harus pikiran yang positif. Diusahakan kita juga harus berusaha merenovasi hati. Jadi merenovasi hati, memperbaiki hati supaya kita nantinya yang datang positif semua akan sehat, berkah umur, berkah rezekinya. Amin. Semoga panjang umur yang sehat, panjang umur yang berkah, selalu sehat, rezekinya berlimpah gitu ya. Baik. Ini hepatitis tadi Bu tema kita, kemudian singkat terkait dengan lambung Bu. Ya. Kalau untuk lambung tetap nomor 1 pikiran, sama dengan hepatitis. Pantangannya pun juga sama gitu. Supaya selalu sehat, jaga pola pikir. Jaga pola pikir dan pola makan. Baik, Ibu Dewi Ratih, ternyata kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas pencerahan di sore hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua dan pasiennya cepat sembuh ya Bu ya. Amin ya Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan Bu. Dan kita pamit kepada pemirsa. Demikian akhir dari perjumpaan kita di sore hari ini. Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF. Saya Ewang Sewako mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.